Hai teman-teman, Rudy Lim here. Di sini saya mau sharing dengan teman-teman tentang satu kehidupan yang berdaya. Ya, saya tidak setuju teman-teman menyalahkan nasib dan sebagainya. Ya, jadi seringkali orang mengatakan, oh saya dari keluarga yang susah, saya dari keluarga yang miskin, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Nah, itu adalah orang yang tidak berdaya menurut saya. So, dalam hidup ini kalau kita mau sukses, kita harus jadi pribadi yang berdaya. Oke, dari saya Rudy Lim. Nah teman-teman, sering nggak Anda mendengar seseorang ketika dikasih sebuah kesempatan atau ditanya sesuatu, mereka banyak excuse, banyak alasan. Ya, saya nggak punya modal, saya nggak tahu caranya, saya nggak ngerti dan sebagainya. Padahal di era saat ini, kalau Anda nggak ngerti, Anda nggak tahu sesuatu, Anda bisa tanya. Zaman dulu kita bisa tanya Om Google. Bahkan sekarang sudah ada AI, sudah ada ChatGPT. Anda bisa tanya apa saja, dia bisa jawab kepada Anda. Bahkan contoh bagaimana cara membuat skrip, bagaimana cara memulai satu pembicaraan, bagaimana cara membuat sebuah sales script, bagaimana cara untuk sebuah opening yang baik. Dia akan kasih Anda contoh. Bahkan Anda tanya ChatGPT, hidup cuma satu kali. Nah, dia akan kasih Anda banyak penjelasan. Memang hidup cuma satu kali, Anda harus memaksimalkan waktu apa dan sebagainya. Jadi, ini sudah di era yang begitu canggih tahun 2023, teman-teman. So, saya mau mengajak teman-teman untuk jadi seorang pribadi yang berdaya. Ketika Anda dikasih sebuah kesempatan, atau kita sebut ada tantangan-rintangan di depan, Anda bukan jadi orang yang menerima nasib atau bahkan cenderung komplain, ini itu mengeluh dan sebagainya, tapi jadilah pribadi yang berdaya dengan satu pertanyaan kunci. Bagaimana cara jadi pribadi yang berdaya, yaitu dengan satu pertanyaan kunci, yaitu how. Bagaimana caranya? Ya, setiap dikasih kesempatan, setiap disuruh lakukan sesuatu, Anda tanya how. Bagaimana caranya? Ya, saya harus kontak siapa, saya harus cari siapa yang bisa membantu saya. Kira-kira siapa yang sudah berhasil lakukan ini dan bisa membantu saya? Ya, saya harus kontak siapa, saya harus cari siapa, saya harus minta bantuan siapa. Oke? So, Anda jadi seorang pribadi yang berdaya. Misalnya disuruh datang ke satu tempat, Anda tinggal cari tahu tempatnya di mana, cari di map, cari di Google. Bahkan kalau perlu Anda datang survei dulu sebelum hari H. Ya. Saya punya satu tim, kalau dia mau meeting di mana yang dia nggak tahu tempat, ada satu hal yang unik. Dia justru akan berangkat satu hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya loh. Dia pergi survei tempatnya dulu. Dia udah tahu. Bahkan kalau perlu dia singgah dulu. Dia cari makan di sekitar situ. Dia amati tempatnya dan dia sudah hafal, oh di situ. Jadi besok mau berangkat segala macam dia sudah tahu harus seperti apa. Jadi tidak mungkin telat. Ya. Nah, kalau seandainya Anda melakukan persiapan seperti itu, tentu Anda akan mengerjakan banyak hal. Ya, banyak orang sering kali orang mengatakan, oh di sekarang kan kalau mau sukses harus punya modal, harus punya kesempatan. Sekarang sudah dikasih modal, contoh dikasih kesempatan, alasannya tetap banyak kan. Hari ini ibaratnya Anda dikasih modal 1M, apa yang Anda mau lakukan? Apakah pasti sukses? Anda mau bisnis apa? Anda mau mulai dari mana dan sebagainya. Yang ada adalah konsumtif, di spend dan sebagainya, dan akhirnya setahun 2 tahun kemudian tidak menjadi apa-apa juga. Jadi all about mindset. Maka sangat penting Anda jadi pribadi yang berdaya. Pribadi berdaya adalah orang yang melihat setiap kesempatan itu, berpikir caranya bagaimana, how, dan punya ide kreatif bagaimana saya bisa memaksimalkan kondisi semua peluang yang ada lebih baik. Ya. Jadi misalnya dengan konten YouTube, Anda bisa jadi seorang YouTuber, mungkin sudah lama ya, sudah 3 tahun sampai 5 tahun terakhir ini YouTube begitu populer, banyak orang bisa mendapatkan income dari YouTube. Bahkan banyak public figure, banyak artis dan sebagainya masuk ke YouTube. Nah, sekarang bergeser dari YouTube, bergeser kemana? Ke TikTok. Platform terbesar saat ini adalah TikTok. Maka banyak artis, banyak public figure, mereka juga bergeser ke TikTok. Bahkan banyak public figure, banyak figur-figur yang besar di YouTube sekarang saya lihat mereka jualan di TikTok Shop. Tiap hari jualan.
di TikTok Shop ya. Nah, so banyak cara untuk bagaimana kerjasama. Misalnya contoh di TikTok ada seorang Mami Louis ya, Louis Khaled. Dia bisa ciptakan omset miliaran per bulan di TikTok. Seorang ibu rumah tangga biasa dengan menggunakan teknologi TikTok, dia bisa menciptakan omset miliaran per bulan di TikTok. Nah, di luar sana kalau di dunia konvensional, kalau kita mau menciptakan omset miliaran, kira-kira kita butuh modal berapa? Sedangkan di TikTok hanya dengan live, nggak bisa pakai kata hanya dengan live sih. Mereka harus live berjam-jam. Ya, mungkin ada yang dari pagi sampai siang dan sebagainya. Tetapi bisa. Ya, so hari ini jadilah pribadi yang berdaya. Lihat peluang apa yang Anda bisa garap dan bagaimana Anda bisa mencapai satu kesuksesan dalam hidup Anda. Jadi orang yang kreatif, jadi orang berdaya, sehingga Anda juga bisa unggul di era pada saat ini, di tahun 2023 ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silakan like, comment, and share. Dan saya tunggu komentar dari Anda. Sampai ketemu di video kita yang akan datang. God bless you all.